Lalu untuk yang selanjutnya adalah jenis yang kedua, coordination, di mana prosesnya itu tidak standar, datanya terintegrasi. Untuk karakteristik organisasinya itu adalah unitnya saling berbagi data, tapi prosesnya tetap unik dan fokusnya itu adalah untuk kolaborasi dan berbagi informasi. Lalu untuk jenis yang ketiga ada replication, di mana prosesnya adalah standar, datanya tidak terintegrasi. Untuk karakteristik organisasinya, unitnya ini bisnis serupa, terpisah-pisah, misalnya itu cabang-cabang retail seperti itu. Lalu fokusnya juga untuk konsistensi proses. Lalu ada jenis yang keempat, unification, itu prosesnya standar, datanya terintegrasi, dan karakteristik organisasinya itu terpusat atau kontrol tertinggi, dan fokusnya adalah efisiensi maksimum. Jadi fungsi dari operating model itu dalam diskusi bisnis TI adalah untuk menentukan nih arah jangka panjang bagaimana sistem TI-nya bisa dibangun. Jadi apakah terpusat atau terdesentralisasi, serta berpengaruh besar pada arsitektur sistem, desain data, dan pengelolaan proses, dan seringkali didiskusikan dalam konteks transformasi digital organisasi. Lalu yang kedua adalah business capabilities. Apa yang bisa dilakukan oleh organisasi? Jadi business capabilities ini adalah representasi dari kemampuan dari sebuah organisasinya untuk melakukan aktivitas atau fungsi tertentu. Misalnya manajemen keuangan, manajemen pelanggan, dan pengelolaan sumber daya manusianya. Untuk ciri-cirinya itu tidak spesifik pada unit atau sistem tertentu, stabil dari waktu ke waktu, dan bisa digambarkan dalam bentuk capability map atau peta visual kapabilitas. Lalu apa sih fungsi dari business capabilities ini dalam diskusi bisnis TI? Jadi adalah fungsinya untuk kerangka kerja umum antara bisnis dan TI. Jadi apakah bisnisnya ini bisa dibicarakan dalam bahasa kapabilitas, dan TI-nya apakah bisa menerjemahkan ke dalam sistem pendukung. Selain itu juga untuk membantu mengidentifikasi nih kapabilitas mana yang perlu ditingkatkan dengan teknologinya. Lalu fungsinya juga kapabilitasnya bisa digunakan untuk menyusun prioritas investasi TI berdasarkan seberapa penting kapabilitas itu bagi sebuah organisasi. Lalu yang ketiga ada specific business needs. Itu merupakan masalah dan inisiatif nyata. Jadi sebuah permasalahan nyata atau tujuan jangka menengah nih yang diidentifikasi oleh tim bisnisnya dan ingin diselesaikan dengan dukungan TI. Contohnya itu untuk mempercepat proses pembukaan rekening, meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi apa fungsinya dalam diskusi bisnis TI? Itu adalah menjadi pemicu untuk proyek-proyek yang transformasi. Lalu arsitek TI-nya akan meninjau landscape TI ini dan merancang solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu fungsinya juga untuk menjadi dasar sebagai penyusunan roadmap investasi TI. Adapun contoh diskusi dalam specific business needs itu seperti kita butuh waktu lebih cepat untuk verifikasi dokumen. Lalu bagaimana nih sistem kita bisa mendukung layanan pelanggan dalam waktu 24 jam? Nah, seperti itu. Lalu untuk poin keempat ada business process. Ini bagaimana aktivitasnya berjalan. Jadi sebuah rangkaian aktivitas dengan input dan output yang dilakukan untuk menghasilkan nilai bisnis. Jadi proses business process ini melibatkan manusia, sistem, dan data. Adapun fungsinya
dalam diskusi bisnis TI ini itu adalah fokus pada perubahan operasional konkret, mengidentifikasi bagaimana proses yang mana bisa diotomatisasi atau ditingkatkan dan jadi dasar nih untuk desain solusi TI-nya seperti workflow, IRP atau BPMN. Dan contoh diskusi dalam business process itu seperti bagaimana nih proses onboarding pelanggan saat ini. Lalu bisakah langkah manual ini dihilangkan dengan sistem baru? Dan untuk horizon waktu business process itu adalah jangka pendek hingga menengah seperti 1 hingga 2 tahun seperti itu. Lalu ada poin yang terakhir adalah business requirements atau detail teknis dari kebutuhan bisnis. Jadi sebuah spesifikasi detail nih yang menjelaskan fitur, fungsi, dan perilaku sistem dari sudut pandang pengguna bisnis. Jadi biasanya itu business requirements ini digunakan untuk proyek yang sudah siap dimulai gitu. Jadi apa fungsinya dalam diskusi bisnis TI? Jadi dari business requirements itu kita dapat merincikan apa yang harus dilakukan oleh sistem TI baru. Jadi bahan utama untuk pengembang, vendor, atau tim pengadaan sistem. Lalu fungsi lainnya juga bisa diuji dan divalidasi atau divalidasi oleh pemilik proses. Dan horizon waktunya itu jangka sangat pendek ya, atau implementatif 6 hingga 12 bulan. Jadi apa kesimpulan dari 5 poin utama itu? Semakin ke atas, semakin abstrak dan strategis, dibutuhkan pemahaman lintas organisasi dan berorientasi arah dan fondasinya adalah untuk jangka yang panjang. Sedangkan kalau semakin ke bawah itu semakin spesifik dan teknis serta relevan untuk tim pengembang dan operasional. Lalu fokusnya juga pada eksekusi dan implementasinya yang cepat. Sekian pemaparan materi dari saya. Itu adalah berdasarkan dari pemahaman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.